Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM 1750098. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Mahasiswa terhadap Website Akademik menggunakan metode EUCS, End User Computing Satisfaction. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan cepat. Semua ini dikarenakan hasil dari pemikiran manusia yang semakin maju. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk dapat berkomunikasi dan menemukan berbagai informasi di dunia maya. Google merupakan salah satu mesin pencarian yang paling banyak digunakan untuk menemukan beragam informasi. Salah satu fungsi website adalah sebagai media promosi. Website merupakan media komunikasi yang memiliki jangkauan luas tanpa batas waktu dan wilayah. Saat ini, Indonesia, bahkan dunia, sedang ditimpa oleh pandemi virus COVID-19. Adanya virus ini membuat pemerintah memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan semua kegiatan dari rumah, termasuk kegiatan perkuliahan. Di tengah pandemi ini, tentunya setiap kampus menggunakan website sebagai media pembelajaran dan kegiatan administrasi. Untuk itu, tampilan dan cara mengakses informasi pada web harus memudahkan mahasiswa dan dosen agar kegiatan yang ingin dilakukan dapat berjalan dengan lancar. STIMIK PPKI Atara Kanita Rahmawati adalah perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu komputer. Di kampus ini sendiri memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Manajemen Informatika. STIMIK PPKI Atara Kanita Rahmawati juga memiliki 3 program studi, yaitu S1 TI, S1 SI, dan D3 MI. Serupa dengan yang dialami oleh perguruan tinggi di Indonesia, STIMIK PPKI Atara Kanita Rahmawati juga menerapkan belajar mengajar online dan kegiatan administrasi pun dilakukan secara online. Namun, semakin banyaknya pengguna website, dibutuhkan evaluasi untuk pengembangan website itu sendiri. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk membuat sistem yang mengukur tingkat kepuasan pengguna website. Metode yang penulis gunakan adalah EUCS, End User Computing Satisfaction, yaitu metode yang menggunakan 5 komponen, yaitu konten atau isi, akurasi atau keakuratan, format atau bentuk, ease of use atau kemudahan, dan timeliness, yaitu ketepatan waktu. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, permasalahan yang terjadi adalah belum adanya sebuah sistem untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna website akademik sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas website tersebut. Selanjutnya, batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah 1. Penelitian dilakukan pada website kampus STIMIK PPKI Atara Kanita Rahmawati yang dapat diakses pada my.ppkia.ac.id. Yang kedua, responden adalah mahasiswa angkatan tahun 2017 sampai dengan 2020 melalui kuesioner sebagai data interval. Ketiga, jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 100 orang mahasiswa aktif. Keempat, skala pengukuran adalah skala Likert. Skor yang digunakan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. 5. Uji validitas menggunakan teknik korelasi person-product moment. Uji validitas digunakan untuk menguji keakuratan kuesioner. 6. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel isi atau konten, memiliki dimensi yaitu sesuai manfaat dan kelengkapan. B. Variabel keakuratan atau akurasi, memiliki dimensi yaitu keakuratan dan output. C. Variabel bentuk atau format, memiliki dimensi yaitu warna, layout, dan output.
D. Variabel kemudahan pengguna atau ease of use memiliki dimensi yaitu manfaat dan output. E. Variabel ketepatan waktu atau timeliness memiliki dimensi yaitu manfaat dan output. 7. Pada metode EUCS, End User Computing Satisfaction, penilaiannya berdasarkan skala Likert, dihitung dari jumlah bobot angkat, yaitu sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Outputnya menghasilkan nilai persentase apakah puas atau tidak puas. Selanjutnya penjelasan metode pada penelitian ini. Metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Xiao dan Dasgupta dalam penelitiannya yang menguji instrumen EUCS untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna sistem informasi berbasis web mendapatkan hasil bahwa instrumen EUCS yang walaupun sudah berumur 20 tahun ternyata masih dapat digunakan untuk menilai kepuasan pengguna terhadap sistem berbasis web. Langkah-langkah metode EUCS yaitu pertama, rekap hasil kuesioner. Yang kedua, mencari total dan persentase dari hasil kuesioner tersebut. 3. Mencari rata-rata dan menentukan predikat dari setiap variabel. Selanjutnya, demo aplikasi. Yang pertama, masuk ke form login. Pada username, ketikkan admin. Lalu pada password, ketikkan admin. Untuk melihat apakah password kita sudah benar, klik checkbox tampilkan password. Lalu login. Apabila sudah benar, maka tampil selamat datang. Oke. Selanjutnya kita masuk pada form menu utama. Yang pertama yaitu pengisian kuesioner. Selanjutnya kita masuk ke form kuesioner. Yang pertama ada NIM, nama, pertanyaan, dan selanjutnya ada penilaian. Yang sangat tidak setuju bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, cukup bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5, beserta ada combo box pilihannya. Ada button simpan, ubah, hapus, kosongkan, dan keluar. Selanjutnya kita akan menyimpan data baru, ketikkan NIM-nya 1730001. Di enter. Apabila data tidak ada, kita bisa mengisi data baru. Ketikkan nama, lalu isikan penilaiannya. Setelah mengisi combo box penilaian, selanjutnya kita menyimpan data dengan mengklik button simpan. Lalu tampil pesan data berhasil disimpan, klik OK. Maka text box dan combo box akan otomatis terkosongkan. Apabila ingin mencari data dan mengeditnya atau mengubahnya, ketikkan NIM yang ingin datanya diubah. Lalu akan tampil, lalu ubah data sesuai dengan keinginan. Klik button ubah, dan OK, data telah diubah. Apabila ingin menghapus data tertentu, ketikkan NIM, lalu enter. Maka akan tampil data, lalu klik button hapus, lalu ada konfirmasi, hapus hasil jawaban kuesioner, yes atau no. Klik yes, lalu data dihapus. Oke. Di sini akan tampil seluruh data kuesioner yang telah diisi. Lalu klik button keluar, maka akan kembali ke menu utama. Pada form rekap kuesioner akan tampil hasil dari kuesioner yang telah diisi. Selanjutnya, langkah EUCS yang pertama yaitu hitung rekap kuesioner. Setelah dihitung, maka akan didapatkan untuk kriteria C1 yang menjawab sangat tidak setuju yaitu sejumlah 1 orang. Yang menjawab tidak setuju sejumlah 1 orang dan menjawab cukup sebanyak 25 orang. Menjawab setuju sebanyak 53 orang, menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang, dan seterusnya. Selanjutnya kita klik button simpan, lalu akan tampil pesan data berhasil disimpan. Oke, lalu kita ke menu utama. Selanjutnya ke form total jawaban. Form total jawaban merupakan
Langkah metode perhitungan EUCS yang kedua. Pada form total jawaban akan tampil hasil rekap data yang telah dihitung pada form sebelumnya, dari ID 1 sampai dengan 14. Pada STS yang menjawab 1 orang, TS 1 orang, C 25 orang, S 53 orang, SS 20 orang, dan seterusnya. Lalu klik button hitung. Maka akan ditampilkan hasil rekap atau hasil total jawaban dari setiap variabel. Variabel konten dari ID 1 sampai dengan ID 3. Dan total yang menjawab sangat tidak setuju adalah 2 orang. Untuk variabel konten yang menjawab tidak setuju adalah sebanyak 5 orang. Untuk variabel konten yang menjawab cukup adalah sebanyak 89 orang, yaitu dari ID 1, 2, dan 3. Untuk variabel konten yang menjawab setuju adalah 148 orang, dilihat dari ID 1, 2, dan 3. Untuk variabel konten yang menjawab sangat setuju ada 56 orang, dilihat dari ID 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil total jawaban, maka klik button simpan, lalu data berhasil tersimpan di database, lalu kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita ke form persentase jawaban. Pada form persentase jawaban akan tampil hasil dari total jawaban dari form sebelumnya. Mulai dari variabel konten akan tampil yang menjawab sangat tidak setuju, cukup, sangat setuju, dan sangat setuju, sampai dengan variabel timeliness. Selanjutnya kita hitung persentase jawaban dari total jawaban tersebut. Hasil persentase didapatkan dari total jawaban sangat tidak setuju dari variabel konten dibagikan dengan 300, lalu dikali 100. Maka didapatkan hasilnya itu 0,66. Untuk kriteria tidak setuju, 5 dibagikan dengan 300 dari total jawaban, lalu dikalikan dengan 100. Dan seterusnya, maka didapatkan hasilnya itu 0,66, 1,66, 29,66, 49,33, 18,66 dengan total 100. Begitu juga untuk variabel lainnya, dari akurasi, format, ease of use, timeliness. Semuanya didapatkan dari kriteria dibagikan total dan dikalikan 100. Selanjutnya simpan data ke database. Oke, maka kembali ke menu utama. Selanjutnya langkah terakhir dari metode perhitungan EUCS yaitu rata-rata dan mendapatkan predikat dari setiap jawaban. Pada form ini akan tampil persentase jawaban dari form sebelumnya dengan nilai yang sudah dibulatkan sebelumnya. Lalu kita klik button hitung, maka akan tampil variabel, mean atau rata-rata, predikat, serta level yang didapatkan. Untuk variabel konten, meannya didapatkan dari persentase sangat tidak setuju dikalikan dengan nilai kriteria sangat tidak setuju, yaitu 1, ditambahkan dengan total persentase dari tidak setuju dikalikan dengan nilai kriteria tidak setuju, yaitu 2, ditambahkan dengan total persentase variabel cukup dikalikan dengan nilai kriteria cukup, yaitu 3, ditambahkan dengan total persentase variabel setuju dikalikan dengan nilai kriteria setuju, ditambahkan dengan total persentase variabel sangat setuju dikalikan dengan nilai kriteria sangat setuju, lalu dibagi total yaitu 100, maka didapatkan mean 3,84. Predikat dan level didapatkan dari apabila mean dengan rentang 0 sampai dengan 1,5, maka predikat sangat tidak puas dengan level 1. Apabila mean dengan 1,6 sampai dengan 2,5, maka predikat tidak puas dan level 2. Apabila mean dari 2,6 sampai dengan 3, maka predikat netral dan level sama dengan 3. Apabila mean 3,1 sampai dengan 3,5, maka predikat puas dan level sama dengan 4. Apabila mean 3,6 sampai dengan 4, maka predikat sangat puas dengan level 5. Selanjutnya kita menyimpan data dengan klik button simpan, maka akan tampil pesan data berhasil disimpan.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah pada variabel konten mendapatkan MEAN 3,8 dengan predikat sangat puas berada di level 5. Variabel akurasi mendapatkan MEAN 4 dengan predikat sangat puas di level 5. Variabel format dengan MEAN 3,84 predikat sangat puas di level 5. Variabel ease of use dengan MEAN 3,91 predikat sangat puas dengan level 5. Variabel timeliness dengan MEAN 3,8 predikat sangat puas dan level 5. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.